Indonesia kembali digambarkan dengan nafsu bejat yang dilancarkan oleh salah satu oknum dokter. Oknum dokter bernama Priguna ini melancarkan aksi memperkaos anak dari penunggu pasien. Korban dilanda kesedihan hebat lantaran ditinggal sang ayah yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara sang pelaku terancam mendapatkan hukuman yang sangat berat. Cetak Gol coba merangkum kronologi terungkapnya nafsu bejat oknum dokter sebagai berikut. Modus gila demi memuaskan nafsu bejat. Indonesia diguncang berita menghebohkan yang menyerat oknum dokter residen asal Universitas Padjadjaran. Pria berinisial PAP tersebut dengan keji memperkaos anak dari salah satu pasien. Mulanya sang pasien yang merupakan ayahnya baru saja menjalankan operasi. Oknum tersebut melakukan modus mengiming-iming korban dengan menawarkan transfusi darah. Selanjutnya korban dibawa ke lantai 7 gedung RSUP Hasan Sadikin yang masih kosong melompong. Oknum PAP melakukan aksi bejatnya yang membius korban menggunakan obat penenang. Masalah ini langsung menjadi sorotan besar publik tanah air. Sebab pelaku berasal dari kalangan orang berada dan juga punya riwayat pendidikan yang sangat bagus. Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad saja, dirinya harus membayar 15-20 juta per semester. Apalagi PAP juga baru saja melangsungkan pernikahan dengan foto berlatar rumah mewah. Terungkapnya kasus tersebut bikin oknum terlanjur kena mental. Terungkapnya kasus melalui rekaman CCTV. Percobaan bunuh diri oknum bejat tersebut terbukti nyatanya berhasil dicegah. Oknum PAP diringkus pihak kepolisian tepat sebelum nyawanya melayang. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat bocornya rekaman CCTV di RSUP Hasan Sadikin. Dokumentasi tersebut seketika menyebar luas di jagat internet. Sejumlah media besar turut membagikan rekaman CCTV tersebut kepada khalayak. Alhasil para netizen langsung dibikin murka melihat aksi bejat si oknum. Pasalnya pelaku melakukan aksi pemerkosaan dengan begitu keji. Sebab sang korban mengaku merasakan sakit luar biasa di daerah kemaluannya setelah dibius. Aksi bejat tersebut langsung terbongkar usai pihak yang dirugikan mengajukan proses visum. Hasilnya terdapat bekas cairan genetik pria yang masih tersisa. Pihak kepolisian juga menemukan sejumlah barang bukti yang mencengangkan. Mereka telah mengamankan alat kontrasepsi, jarum suntik hingga obat-obatan. Si pelaku dikabarkan sengaja menyimpan alat kontrasepsi bekas untuk kembali digunakan fantasi liarnya. Alhasil aksi bejatnya justru menjadi senjata makan tuan karena lebih mudah terdeteksi. Dari yang ada di kemaluan korban, kemudian keseluruhan uji DNA korban dan juga yang ada di kontrasepsi itu sesuai DNA sperma, ujar Kombes Pol Surawan dari Polda Jawa Barat. Kesedihan mendalam korban ditinggal sang ayah. Sang korban mengalami trauma bukan main akibat kejadian pemerkosaan oleh oknum dokter. Selain merenggut masa depannya, korban juga dilanda kesedihan yang mendalam. Bagaimana tidak, dirinya harus kehilangan sang ayah yang nyawanya tidak terselamatkan. Ayah dari gadis 21 tahun ini sudah menghembuskan napas terakhir pasca melakukan operasi. Usut punya usut, wafatnya ayah korban disebabkan oleh kondisi kesehatan yang memburuk. Karena kondisi bapak semakin menurun setelah beberapa hari dirawat, akhirnya meninggal. Terang sang menantu Agus. Belum lagi masa depan sang korban juga terenggut akibat ulah tak terpuji oknum dokter. Alasannya karena gadis Malang tersebut mendapatkan stigma negatif dari penjaga keamanan rumah sakit. Satpam rumah sakit justru menanyakan hal yang gak semestinya ke korban. Bagaimana rasanya bersetubuh teh? Pasti anunya sakit ya? Terang satpam rumah sakit yang tidak disebutkan namanya. Mengetahui hal tersebut, kakak korban langsung kecewa luar biasa. Ketika adik saya menjenguk bapak, satpam rumah sakit menanyakan hal yang kurang pantas. Saya kecewa dengan oknum satpam itu. Korban juga menderita luka batin yang mendalam akibat kejadian tak terpuji ini. Sebab sang gadis mengalami tekanan mental yang luar biasa akibat dirinya yang diruda paksa oleh pelaku.
Oleh karena itu, Novita Tandra menilai korban tindakan tercela harus mendapat dukungan moral. Saat melaporkan tindakan ruda paksa, korban bisa saja merasa malu karena takut disalahkan dan diintimidasi. Korban harus ditanya dengan penuh empati agar dirinya tak merasa terpojok. Jelasnya sebagai psikolog. Kaos polos lengan panjang berbahan katun bisa kamu dapatkan dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Dipecat secara tidak hormat. Kasus yang semakin membesar akhirnya membuat sang oknum dokter mendapatkan hukuman yang berat. Pelaku pemerkaos kabarnya saat ini sudah kehilangan pekerjaannya. Rahim Dinata Marsidi selaku Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin telah mengkonfirmasinya. Pelaku telah melakukan pelanggaran berat karena perbuatan pidana. Kami memutuskan menghentikan pendidikan dokter spesialis pelaku di RSHS, ungkap Rahim. Kepala Kantor Hubungan Masyarakat Unpad juga menyebut pelaku telah diberhentikan secara tidak hormat. Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS, ungkap Dandi Supriyadi. Bahkan kelakuan bejat dari oknum dokter tersebut sampai membuat ID turun tangan. Ketua Cabang Jawa Barat yakni Muhammad Lutfi mengatakan pelaku akan diberi sanksi berat. Pasalnya oknum dokter tersebut dianggap melakukan pelanggaran berat menurut etika kedokteran. Ini kan terkait profesi yang antara yang bersangkutan dengan pidana. Masalahnya ini bukan hanya pidananya saja, tapi juga terkait etika kedokteran, itu yang lebih berat. Jadi kami sekarang sedang melakukan pembahasan di Majelis Etik Kedokteran untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, ungkap Ketua ID Jawa Barat tersebut. Hukuman berat menanti pelaku. Pelaku ruda paksa juga akan mendapat hukuman yang sangat berat saat di penjara. Tindakan yang dilakukan oknum dokter tersebut dinilai sangat tercela dan tak dapat diampuni lagi. Para tahanan berpotensi membuat oknum dokter tersebut menderita. Alasannya karena sang pelaku sudah melakukan tindakan tercela dan hampir menghilangkan nyawa orang akibat aksi kriminalnya. Belum lagi ada pelaku ruda paksa yang akhirnya wafat di dalam sel penjara. Sebut saja pelaku kasus asusila di Depok yang gugur akibat dihakimi sesama tahanan pada 2023 silam. Para pelaku kesal karena AR melakukan tindakan asusila kepada anak kandungnya sendiri sehingga terjadi pengeroyokan, kata Nirwan Pohon selaku Waka Reserse Kriminal Polres Metro Depok. Penderitaan yang dialami oknum dokter ini berpotensi terjadi dalam jangka panjang, sebab pelaku tindakan asusila ini terancam mendekam di penjara dengan masa yang sangat lama. Apalagi korban yang dirugikan pelaku terus bertambah akibat terkuaknya kejadian tersebut. Gak heran pelaku sudah hampir dipastikan dibui paling singkat selama 12 tahun. Bahkan oknum dokter tersebut bisa saja dihukum seumur hidup. Buktinya, Heri Wirawan selaku pelaku kasus serupa mendapat hukuman tersebut saat disidang para hakim. Berbagai hukuman tersebut dipastikan membuat oknum dokter kena mental. Selain itu, korban juga diharapkan bisa bernapas lega karena pelaku sudah mendapatkan hukuman setimpal. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang bisa menambah gaya casual kamu. Dapatkan harga murah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan terungkapnya nafsu bejat oknum dokter di Bandung. Bagaimana pendapatmu? Akankah pelaku dihukum seberat-beratnya akibat tindakan tercela ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.